Assalamualaikum Mas Welder. Di video kali ini saya akan coba membagikan tutorial pembuatan kabinet bawah tangga dari besi hollow ukuran 2x4 kombinasi plywood dan kertas sip. Semoga video ini bisa bermanfaat dan simak sampai habis. Langkah pertama setelah proses pemotongan besi ini, saya langsung diemalkan ke lubang bawah tangga tersebut. Karena ini bikinnya ngedadak langsung diset di tempat, cuman saya lupa nggak ngerekam. Langkah selanjutnya proses pembuatan kerangka untuk pintu. Untuk cara pengelasannya tetap sama ya, dilas cantum terlebih dahulu, lalu setelah itu dikalibrasi, setelah pas, setelah siku atau setelah center, lalu lanjut ke pengelasan full dan langsung dibersihkan untuk bekas pengelasannya supaya pengesetan selanjutnya nggak mengganggu. Lalu untuk ukuran pintunya ini saya kurangin satu ketebalan kerangka tiang ya, atau dikurangin kalau misalkan 2x4 berarti dikuranginnya yang 2 itu karena besinya menghadap ke pinggir. Dan gunanya ini untuk jarak pintu selanjutnya, karena ini kita rencana mau pakai engsel model sendok. Cara pengurangan ini sebetulnya itu cuman cara saya biar biar ngepasin si engsel sendoknya itu. Mungkin teman-teman punya cara lain juga ya, silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah, nggak harus selalu sama. Karena ini kan ukuran besinya 2x4, jadi sebetulnya kurang pas juga. Nah, ini untuk hasil sementaranya seperti ini teman-teman, kerangka utama dan kerangka pintu ya. Jadi ini dikurangin satu ketebalan tiang atau 2x4 sekitar 2 cm kurang lah, 1,8 cm. Selanjutnya pengelasan palang depan atau ini palang tahapan ya. Jadi si lemarinya ini ada yang dibagi 3 tahapan, ada yang dibagi 2, terus yang paling pojok nggak dikasih tahapan lagi karena udah kecil ukurannya, makin pojok makin kecil. Dan untuk pengelasannya ini di kerangka yang utama teman-teman. Dan cara pengelasannya tetap sama ya teman-teman, dilas cantum terlebih dahulu, lalu pengelasan full dan langsung dibersihkan bekas pengelasannya. Dan untuk ukuran tahapannya ini disesuaikan sama kebutuhan barang-barang atau disesuaikan sama ukuran medan kerjanya aja. Dan sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung. Buat teman-teman yang baru gabung, bisa klik tombol subscribe di bawah agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa terus memberikan video bermanfaat lainnya. Terus juga jangan lupa untuk selalu tetap pakai safety equipment untuk pengelasan. Jadi teman-teman nggak harus selalu meniru cuplikan pengerjaan yang ada di video ini atau di video saya yang lainnya. Jadi teman-teman bisa lebih explore skill pengelasan maupun penggunaan power tool sendiri. Dan kita lihat ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada kerangka utama dan kerangka pintu. Selanjutnya kita membuat malan terlebih dahulu untuk settingan si engsel sendoknya ini. Jadi untuk ukuran 2x4 ini sebetulnya kurang pas ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan mau bikin itu disaranin pakai besi 4x6 yang full. Dan untuk ukuran coakan di besinya ini saya sesuaiin aja sama coakan ukuran engsel sendoknya. Mungkin beda merek, beda juga ya lebar si coakannya sekitar 2 sentian. Lalu setelah itu kita pasangkan ke bagian kerangka pintu terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi ini yang dicoaknya yang di bagian pintu. Dan untuk jenis engselnya ini pakai yang slow motion. Dan untuk pemasangannya saya pakai baut skrup untuk bajaringan, jadi nggak terlalu panjang. Dan untuk di bagian kerangka utama itu double besi hollow ya, karena biar cukup untuk lubang baut dari engsel sendoknya tersebut. Dan kita tes terlebih dahulu, kira-kira seperti ini ya teman-teman jadinya. Setelah pemasangan pintu semuanya selesai, ini saya langsung set di bagian bawah tangga. Untuk cara pemasangannya ini saya cuma pakai beberapa piser sama Dynabolt. Dan proses pemasangannya saya lagi-lagi lupa, nggak kerekam kan udah keburu maghrib juga, tapi kurang lebih seperti ini ya teman-teman, mungkin udah kebayang. Dan untuk beberapa bagian udah saya cat dasar. Lalu setelah itu lanjut ke proses pemasangan atau pengelasan palang untuk bagian arah ke belakang. Ini untuk lawan bagian palang depan tadi ya, yang ada di bagi 3 sama yang ada di bagi 2. Cara pengelasannya sama, dilas cantum terlebih dahulu, terus di center supaya benar-benar siku. Dan untuk cara pemasangan ke dindingnya ini saya ada yang pakai Dynabolt, terus juga ada yang pakai piser karena beberapa bagian
si temboknya ini ada yang pakai bata merah sama bata hebel. Setelah semuanya pas, setelah center lalu pengelasan full dan langsung dibersihkan. Langkahnya sama aja sih kayak sebelum-sebelumnya, selalu seperti itu. Dan kita lihat ini untuk hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman. Untuk jarak antar kerangka pintunya sudah disetting, dan emang keunggulan, salah satu keunggulan pakai engsel senet tuh kalau misalkan ada yang carang atau yang agak lebih rapat bisa disetting. Dan udah dipasangin capit kupu-kupu juga di bagian belakang pintu supaya lebih rapat, dan ini sudah saya cat menggunakan cat warna hitam glossy. Setelah itu lanjut proses pemasangan panel penutup pintu. Sebelumnya kita pasangkan terlebih dahulu si kertas sipnya ini. Dan untuk panelnya saya menggunakan multi ukuran yang 6 mili. Saya rasa cukup, nggak usah terlalu tebal. Dan cara pemasangannya cukup mudah sih teman-teman. Yang penting dibersihkan dulu permukaan si panelnya itu biar nggak ada gelembung. Terus juga biar rapih. Dan pemasangannya harus secara perlahan ya. Jadi dipastiin rapih, nggak ada gelembung udara. Dan kira-kira hasil sementaranya seperti ini ya teman-teman. Ini bolak-balik bagian depan sama belakang. Sebelum pemasangan pintu, terlebih dahulu saya pasang bagian lantai sama tahapan. Untuk ketebalan multinya ini saya pakai yang 8 mili. Dan sebelumnya sudah saya clear atau vernis supaya ngejaga nggak ada rayap. Lalu setelah itu kita pasang bagian penutup panelnya. Ini saya pakai ini namanya double foam atau double tip merek 3M ya, karena dia lebih kuat. Kalau teman-teman mau pakai baut skrup juga nggak apa-apa, boleh, nggak masalah, sama aja. Yang penting tetap center. Ini saya pakai double foam supaya nggak kelihatan bautnya aja sih, tapi saya rasa ini cukup kuat. Setelah itu lanjut proses pemasangan handle pintu. Dan untuk handle pintunya ini saya beli jadi yang murah, yang kayu itu. Dan untuk cara pemasangannya cuman dibor depan belakang kayak gini aja teman-teman, supaya ada lubang atau jalur buat baut skrup. Dan saya pilih handle kayak gini. Yang pertama emang murah banget, terus yang kedua lebih efisien. Tapi kalau teman-teman pengen pakai handle model lain juga nggak apa-apa, nggak masalah, itu sesuai selera aja sih. Dan lalu kita lihat ini untuk hasil akhirnya. Alhamdulillah, introvert tertutup. Dan untuk kesannya ini emang benar-benar minimalis pisan banget sekali ya teman-teman. Karena emang yang order nggak mau ada banyak kayak variasi atau ornamen kayak gitu. Jadi dibikin sesimpel mungkin. Yang terpenting itu, yang utama ya tetap kuat, sama emang benar-benar bisa dimanfaatin buat pakai nyimpen barang. Dan untuk durasi pengerjaannya ini kurang lebih 1 minggu ya teman-teman. Saya lupa lagi karena emang beberapa hari kita nunggu dulu si kertas sipnya ini datang karena kita belinya online. Dan untuk masalah biaya atau harga itu tergantung spek bahan sama ukuran sama modelnya juga. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Dan terima kasih buat yang udah dukung, buat yang order, buat yang baru gabung juga makasih banget. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya, dan wassalamualaikum.